Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan muliakan seluruh jajaran manajemen yang hadir pada hari ini dan segenap leader, top leader PLC, ALC, SLC kita dan seluruh LED yang hadir pada hari ini, dan juga spesial kepada seluruh sahabat-sahabat HNI, pejuang-pejuang HNI, agen-agen HNI yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah sudah lebih dari 500 orang bergabung di ruangan ini, ruang yang sangat barokah, ya, ruang online yang sangat barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua langkah dan ikhtiar kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada Pak Khalid Nawawi yang begitu luar biasa. Saya kenal beliau sudah begitu lama dan memang orangnya nggak ada matinya, luar biasa. Passionnya luar biasa, semangatnya luar biasa, dan itu insya Allah terpancar dari ucapan-ucapannya, semangat-semangatnya. Dan semoga juga kita bisa menirunya. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah acara SBP atau Sukses Business Program Nasional, yang sasarannya adalah buat agen-agen yang sudah bergabung, bahkan sudah melewati tahapan sukses pertama untuk menjadi manajer. Nah, bagaimana setelah menjadi manajer ini kemudian bisa sukses lebih lanjut lagi menjadi executive director, dan setelah executive director bagaimana segera menjadi impian kita menjadi seorang loyal executive director LED, dan bahkan juga setelah menjadi LED bagaimana segera bercita-cita menjadi platinum. Ini menjadi idaman kita semua. Semua dari kita saya rasa punya mimpi. Kalau kita tidak memiliki mimpi itu, berarti ada yang salah dalam mindset kita, dalam perjuangan kita. Saya ingin memaparkan apa checklist-checklist yang harus kita siapkan, yang harus kita punya, agar kita bisa mencapai cita-cita yang tadi saya sebutkan. Menjadi LED, menjadi platinum. Percayalah, kalau checklist ini sudah Anda conteng semua, sudah Anda checklist semua, sudah Anda penuhi semua, maka kesuksesan itu akan terjadi. Bisa mencapai apa yang kita idamkan bersama. Jadi nanti tinggal lihat aja, kalau banyak masalah dan belum juga tercapai, ini checklistnya mana yang belum benar, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi saya akan memaparkan pada hari ini checklist, dan mari kita langsung refleksikan pada diri kita. Apakah kita sudah melakukannya? Hanya saja mungkin checklist yang akan kita berikan di sini yang sifatnya adalah lebih ke maknawiyah, lebih ke semangat, ke moral dahulu gitu. Kalau teknisnya, misalnya bagaimana nanti PCA, follow up, home sharing, dan seterusnya, nah itu nanti dilanjutkan oleh para leader. Tapi yang saya sampaikan ini menjadi hal yang sangat pokok. Kalau kita tidak memilikinya, atau tidak kuat dalam menerapkannya, maka itu akan menjadi penghambat bagi kesuksesan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dari hal yang paling prinsip, ya. Kalau saya tanya kepada Anda semua yang hadir di sini, coba dijawab, ya, dijawab. Tidak perlu unmute, jawab saja langsung dengan hati atau dengan lisan gitu. Adakah tadi pagi atau dalam pagi-pagi hari-hari sebelumnya Anda bangun tidur dan khawatir tidak dapat oksigen Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin jawabannya tidak ada. Betul? Nggak ada yang kita khawatir untuk tidak mendapatkan oksigen Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya kedua adalah, saya tanya, apakah ada di antara kita yang hadir pada saat ini yang khawatir pagi ini, hari ini, pekan ini tidak mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala, atau kurang rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak saya rasa di antara kita, mulut kita mengatakan tidak. Saya tidak. Tapi saya yakin di hati kita banyak yang belum kuat untuk menerapkan hal tersebut gitu. Artinya masih banyak di antara kita yang belum yakin bahwa rizki Allah itu mudah saja mengalir bagi kita. Maka saudara sekalian, itu hal yang paling pertama, paling prinsip. Karena dalam sebuah diskusi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa inni ana inda dzoni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku. Jadi kalau kita yakin Allah kaya, nggak usah khawatir kita. Mudah saja bagi Allah untuk kita dibikin kaya atau sukses. Nah, itu yang paling penting dahulu untuk kita fahami bersama. Ya, coba kalau seandainya kita semua yang hadir di sini yakin nggak? Kalau Allah kehendaki bahwa di antara berapa nih sekarang 533 orang yang hadir di sini menjadi ada atau beberapa atau banyak yang menjadi orang-orang yang terkaya di Indonesia, bahkan terkaya di dunia. Mungkin tidak. Bisa jadi mulut kita mengatakan mungkin, bahkan pasti bisa. Tapi jangan bohongi, hati kita banyak yang meragukan apa ia bisa. Berarti kalau kita mengatakan demikian, ini babnya sudah akidah, babnya sudah keimanan. Kita nggak yakin bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, bahwa Allah adalah Al-Mu'ti yang maha pemberi. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya adalah meliputi segala sesuatu. Mudah saja bagi Allah untuk menjadikan kita sukses atau tidak gitu. Jangan pernah ragukan hal tersebut. Begitu kita meragukan, ini ana inda dzoni abdi bi. Nah, itu babnya. Sekarang kita bisa belajar ya. Kita menyaksikan bagaimana mungkin umat Islam yang rata-rata ada di negara dunia ketiga bisa mengalahkan Amerika Serikat atau Israel misalnya dalam hal perjuangan, atau dalam hal ekonomi bagaimana mungkin bisa mengalahkan negara-negara seperti Jepang, Korea, atau negara-negara Eropa dan lain-lain dalam hal ekonomi, Singapura sekalipun. Sekarang fakta pandemi ini mengajarkan bagi kita. Lihat, gagahnya Amerika pun mudah saja kalau Allah kehendaki, dengan makhluk yang terkecil di dunia ternyata kalang kabut dibuatnya. Belum lagi ada isu rasis, kalang kabut mereka dibuatnya. Ini mudah saja. Kalau Allah kehendaki kita menjadi orang paling sukses, orang paling kaya, yang dengan kekayaan itu kita memberikan manfaat kepada orang banyak, yang dengan kekayaan itu menjadi wasilah kita untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala, itu mudah banget. Itu harus ada dulu dalam keyakinan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau itu nggak ada dalam keyakinan kita, atau kita masih ada unsur meragukannya, itu yang menghambat. Itu yang menghambat. Itu hilangkan dahulu. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita jangan takut kaya. Bahkan Anda ini harus menjadi orang kaya. Kenapa begitu, Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwa ni'mal malu soleh lil mar'is soleh. Bahwa sebaik-baiknya harta itu ketika di tangan orang yang baik, orang yang soleh gitu. Harta ini bahaya, dia pisau bermata dua. Kalau berada di tangan orang-orang yang zolim, aduh, itu kerusakan terjadi di muka bumi ini. Demikian juga kekuasaan. Maka harta itu sebaik-baiknya berada di tangan orang yang soleh, agar bisa dimanfaatkan untuk masoleh, untuk kemaslahatan bagi umat, bagi bangsa, bagi negara, ya, bagi dunia, bagi kemanusiaan. Nah, itu Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab Malamih Al-Mujtama Al-Muslim, satu bab sendiri beliau membahas tentang iktisadi, tentang ekonomi. Dan dia mengatakan kita harusnya bersyukur. Bersyukur dan membuktikan. Umat Islam itu bersyukur dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini satu-satunya ajaran isme maupun agama di dunia ini yang menempatkan dunia itu berada di tengah-tengah. Kebanyakan agama dia akan menghinakan, menjauhi dunia. Atau kebanyakan isme yang lain, liberalisme dan lain-lain, mendewakan dunia. Tapi Islam itu pas berada di tengah-tengah. Luar biasa banget. Dan beliau mensitir, coba kita renungkan dalam surah yang sudah kita hafal, Al-Adiyat. Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya dia, al-insan, manusia, itu amat sangat cintanya kepada al-khair. Lihubbil khairi. Apa itu al-khair? Nah, itu adalah harta yang banyak. Jadi harta yang banyak Allah sebut dengan al-khair. Subhanallah. Itu khair itu. Buat kita umat Islam itu khair, ambil Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa itu kita nggak bisa berjuang. Tanpa itu kita nggak bisa untuk berbuat baik. Tanpa itu kita nggak bisa berbuat banyak membantu orang lain. Tanpa itu kita tidak bisa berdakwah. Tanpa itu kita tidak bisa menjayakan umat bangsa dan negara ini. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Kutiba alaikum, idha hadaro ahadakumul maut, intaroka khaironil wasiyah. Ya, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Ini adalah fi'il majhul, tidak disebutkan siapa pelakunya, tapi pelakunya pasti Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan bagi kita. Kutiba alaikum al-wasiyah,
yaitu membuat wasiat buat orang yang memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah dia itu idza hadara ahadakum al-maut, jika datang kepadamu al-maut, tanda-tanda kematian berupa penyakit, rambut yang sudah beruban. Dan yang kedua adalah intaroka khaira, jika kamu meninggalkan khaira. Apa khaira di sini? Sepakat ulama tafsir mengatakan yang disebut dengan al-khaira di sini adalah harta kekayaan yang banyak. Allah menyebut harta kekayaan yang banyak sebagai al-khaira. Maka saudara sekalian, ini harus kita ambil gitu. Dalam kaidah fikih maupun dalam usul fikih banyak disebutkan yang kalau kita fahami dengan lebih luas maknanya. Misalnya, mal la yutimul wajiba illa bihi fahuwal wajib. Mana-mana ada kewajiban yang tidak bisa sempurna tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka sekarang kita bagaimana bisa membantu orang yang kesusahan, kesulitan? Bagaimana kita bisa membantu umat ini? Bagaimana kita bisa berdakwah dengan optimal? Bagaimana kita bisa berkiprah di politik orang-orang soleh agar menjadi ditapuk-tampuk pemimpinan bangsa ini, kecuali dengan dana. Maka dana bisa jadi menjadi fardu kifayah bagi kita untuk meraihnya kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa dalam Al-Quran, jihad itu selalu dikatakan dua, bahwa jihad bil amwal dan bil anfus. Nah, jadi bil amwal ini selalu disebutkan pertama. Hanya satu ayat saja yang menyebutkannya kedua. Maka Bapak sekalian, ini menjadi motivasi kita yang luar biasa. Harus kita raih dunia ini untuk menjadi di tangan kita. Harus kita semangat, apa yang membentuk passion kita untuk kita semangat berjuang. Janganlah semangat itu karena diri kita. Kalau semangatnya hanya buat diri kita, passion kita hanya buat berbuat untuk diri kita saja, itu passion yang sangat lemah. Karena begitu kita tidak mampu mencapainya, nggak apa-apalah, saya mah begini saja sudah cukup. Lemah sekali. Tapi kalau passion kita ini buat umat bangsa dan negara, untuk menjayakan umat ini, ya bagaimana bangsa ini sejajar, bahkan lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lain dalam hal perekonomian, itu semangat yang sangat kuat sekali, sangat luar biasa. Maka yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah kita meyakini bahwa memang kita harus menjadi orang sukses. Harus menjadi orang kaya. Nah, begitu. Itu dulu dua paling awal yang harus kita miliki. Tanpa kita memiliki hal tersebut, nanti kita akan terseok-seok dalam perjalanannya gitu. Passion kita nggak akan kuat. Baik, sekarang langsung kita masuk ke dalam tahap yang kedua, how to, tapi masih yang sifatnya konseptual, bukan yang praktis ya. Kalau praktis teknis nanti biarkan Pak Khalid dan teman-teman yang akan melaksanakannya. Jadi Bapak sekalian, kita sudah sepakat ya bahwa saat ini sudah meyakini bahwa kalau Allah kehendaki kita menjadi orang yang super kaya, mudah sekali. Mudah banget. Dan itu sangat bisa terjadi. Tinggal bagaimana kita memantaskan diri kita saja buat pantas jadi orang kaya. Itu dulu yang paling penting. Anda pantas nggak nih jadi orang kaya? Karena kalau pantas, mudah saja bagi Allah menjadikan kita sebagai orang kaya. Coba saya tanya dulu kepada Anda semua, Bapak Ibu sekalian. Doa itu pasti dikabulkan nggak? Doa itu pasti dikabulkan. Jumhur ulama sepakat hal ini. Kenapa? Nasnya begitu jelas. Ud'uni fastajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, Allah akan mengistijabah, mengabulkan doa hamba-hambanya ketika dia berdoa. Nah, dalam hadis yang lain juga cukup banyak bahwa Allah walam yazalu, ya, bahwa Allah tidak akan menolak doa seorang hamba. Nggak akan ditolak, kecuali kalau dia berdoanya dalam 3 hal. Jadi kalau nggak dalam 3 hal ini, maka doanya pasti akan dikabulkan. Yang pertama adalah doa dalam rangka ismin, dalam rangka keburukan. Yang kedua, doa dalam rangka memutuskan silaturahim. Dan yang ketiga adalah ketika dia isti'jal. Apa itu isti'jal? Dan seorang sahabat ketika mendengar Rasulullah bersabda demikian, "Wa mal isti'jal ya Rasulullah?" Apa itu isti'jalnya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, orang yang isti'jal itu adalah dia mengatakan qad da'autu. Aku telah berdoa, kok belum kunjung dikabulkan. Nah, kemudian dia merasa doanya nggak akan dikabulkan dan dia berhenti berdoa. Itu orang yang isti'jal, yang doanya nggak akan dikabulkan. Maka Bapak-Ibu sekalian, berarti kalau kita kemudian putus harapan, kita berhenti berdoa atau berhenti berusaha. Jadi dengan memahami ini, kita harus yakin bahwa doa ini pasti dikabulkan. Jadi ini cocok banget dengan orang yang pantang menyerah.
Karena yang membedakan orang sukses dan orang gagal adalah orang sukses, orang gagal sama. Dia jatuh bangun. Dia akan jatuh gagal. Tapi bedanya orang sukses, dia bangun lagi. Jatuh dia bangun. Sehingga dia akan sampai mencapai kesuksesan. Sedangkan orang yang lain, orang yang gagal sudah berhenti sebelum mencapai kesuksesan. Jadi jangan sampai kita istijal. Harus kita pantang menyerah. Nah, pasti dikabulkan. Doa kita pasti dikabulkan. Nah, kenapa kok sekarang belum dikabulkan juga? Kenapa kita masih menjadi peringkat kita nggak nambah-nambah juga, bonus kita nggak nambah-nambah juga? Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan di antara hal, di samping aspek teknis, kita ini dianggap oleh Allah belum pantas untuk disukseskan oleh Allah. Karena Allah Maha tahu. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan bahwa pengabulan doa adalah keniscayaan. Kata beliau, keniscayaan artinya apa? Kepastian. Ya, semua pasti dikabulkan. Tapi jangan sampai kemudian kita berburuk sangka akibat pengabulan doa yang belum terjadi. Karena, kata beliau, ya, doa pasti dikabulkan. Hanya saja bagaimana cara doa itu dikabulkan, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dan yang kedua adalah, kapan doa itu dikabulkan, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita memahami hal ini, kita akan berusaha, tinggal kita memantaskan diri kita saja, agar kita ini pantas untuk Allah sukseskan gitu. Dan kira-kira yang bikin nggak pantas apa? Sebenarnya dua hal saja, yaitu kelalaian, karena Allah tahu kalau kita dikasih sukses, kita akan makin lalai. Ya, seperti seorang sahabat, siapa namanya, Sa'labah ya, yang dikasih kambing oleh Rasulullah, kambingnya terus beranak, dia menjadi orang kaya, yang dulunya sholat 5 waktu di masjid, dia sholatnya tinggal isya sama subuh. Lama-lama tinggal subuh saja. Lama-lama nggak lagi sholat berjamaah. Yang kedua, kebakhilan. Maka kita buktikan hal ini, sehingga kita nih Allah lihat pantas. Kalau Allah sudah lihat kita pantas, insya Allah kalau kita kaya, kita nggak akan menjadi orang yang bakhil, nggak akan menjadi lalai. Allah kasih, Bapak Ibu. Allah kasih. Mudah insya Allah. Mudah sekali kalau Allah kehendaki kita sukses, kaya, dan sebagainya, mudah. Kita pantasin diri kita saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.